Beyond Time, bab 964-965. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Nada suara putra mahkota ungu hijau terdengar lembut. Mengenakan jubah ungu, rambut ungunya yang panjang terurai, bahkan pupil matanya pun berwarna ungu pucat. Ia menatap Suking, yang terperangkap dan terikat oleh takdir di hadapannya. Ekspresi dan tatapannya sama-sama lembut. Dia persis seperti dulu di kota tanpa tandingan, kakak laki-laki yang pernah sempurna di hati Suking. Mungkinkah ini benar? Putra mahkota ungu hijau berbicara dengan lembut. Suaranya menyatu dengan angin dan melayang menembus waktu, seolah ingin bertiup menuju kota tak tertandingi yang terkubur dalam waktu. Saudaraku, aku tidak punya niat buruk. Tangan takdir ini adalah hadiah dariku untukmu. Ia terbentuk dari keberuntungan kerajaan ungu hijau setelah kembali. Begitu putra mahkota ungu hijau selesai berbicara, tangan besar yang seolah-olah menyimpan takdir yang mengikat Suking seketika menghilang dan berubah menjadi naga ungu. Saat takdir yang pekat bergejolak, ia berputar mengelilingi Suking. Aku datang ke sini hari ini untuk membawamu pulang. Aku telah membawa kerajaan ungu hijau keluar dari jurang. Sekarang, kerajaan itu telah turun ke wilayah pemakan langit, dan warganya yang tak terhitung jumlahnya juga telah turun. Mereka sedang menungguku. Saat aku kembali, aku akan naik tahta sebagai kaisar ungu hijau. Sebagai adikku di kehidupan ini, karmamu denganku sangat dalam, jadi aku ingin membawamu kembali. Saat aku menjadi kaisar, kau akan mewarisi gelar putra mahkota ungu hijau. Gelar ini, nama yang dulunya cemerlang dan masih tetap mulia, saya siap memberikannya kepada Anda. Begitu kau menerimanya, dengan keberuntungan kerajaan ungu hijau saat ini dan dukunganku, kau dapat menyalakan api ilahimu dalam satu langkah dan melampaui tingkat kultivasimu saat ini, menjadi seorang dewa. Saudaraku, apakah kau bersedia menerimanya? Suara putra mahkota ungu hijau menggema di dunia seperti guntur yang menyambar langit. Suara itu mengaum di seluruh negeri, membawa serta perasaan takdir yang turun ke dunia. Menyaksikan keaslian kata-katanya dan keteguhan tekadnya. Semua yang dia katakan adalah benar. Dunia bisa membuktikannya. Saat berbicara, putra mahkota ungu hijau menekan tangannya ke dahi, seolah-olah sedang mengeluarkan sesuatu tetapi tidak ada apapun. Namun, pada saat ini, ketika benda tak terlihat itu dikeluarkan, putra mahkota ungu hijau tampaknya telah kehilangan sesuatu yang penting. Itulah namanya. Dia mengambil nama putra mahkota ungu hijau dan menuliskannya dengan kata-katanya sendiri. Mereka sedang menunggu keputusan Suking. Pada saat itu, naga ungu keberuntungan yang mengelilingi Suking juga mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Seolah-olah selama Suking mengangguk, naga itu akan menyatu ke dalam tubuh Suking dan membantunya menyalakan api ilahinya dan menjadi dewa. Adegan ini membuat hati para kultivator yang menyaksikannya tergerak. Erniu, yang berada di kediaman itu, juga terkejut. Setelah itu, dia menggertakkan giginya dan berteriak, "King kecil, jangan percaya padanya. Dia pembohong." Suking menatap putra mahkota ungu hijau. Putra mahkota ungu hijau juga menatap Suking dengan lembut. Pada saat itu, hanya ada mereka berdua di langit di atas istana. Lingkungan sekitarnya terdistorsi. Gemuruh dari gerbang jurang di wilayah umat manusia masih bergema. Cahaya dari kedua lampu tersebut menyebabkan zat anomali yang padat menyebar ke seluruh dunia. Namun, suara gemuruh itu berangsur-angsur berkurang. Jelas sekali, permaisuri dan kelima dewa mayat berhasil dalam penindasan mereka. 15 menit hampir habis. Namun, baik dari ekspresi maupun nada bicaranya, putra mahkota ungu hijau tidak menunjukkan rasa terburu-buru. Seolah-olah pilihan Suking adalah hal terpenting baginya saat ini. Dan dia melihat banyak sekali adegan dalam perjalanan waktu, di mana dalam sebagian besar hasilnya, Suking menerima namanya dan menjadi putra mahkota ungu hijau. Meskipun sebagian kecil menolaknya, pada akhirnya mereka tetap menerimanya setelah berbagai tanggapan yang diberikannya. Pada kenyataannya, hasilnya sudah ditentukan sejak awal. Tatapan purple green lembut, Suking tetap diam. Kata-kata pihak lain mengejutkannya. Pada saat ini, tatapannya bertemu dengan tatapan putra mahkota ungu hijau,
membangkitkan gelombang kenangan masa kecil yang terpendam di dalam hatinya. Setelah sekian lama, dia tidak menyebutkan pilihannya tetapi berbicara dengan suara berat. Aku tidak percaya padamu. Aku juga punya dugaan. Tolong verifikasi dugaanku. Dalam potongan waktu kejam yang terputus itu, apakah sesuatu yang aneh terjadi setelah aku hancur berkeping-keping? Su Qing dengan tenang menatap Purple Green, kakak laki-laki dalam ingatannya, sambil perlahan berbicara. Jika dugaan ini benar, lalu apa sebenarnya yang terjadi setelah aku hancur sehingga membuatmu merasa perlu untuk memutus bagian waktu itu, mencegahnya muncul ke dunia luar? Kau bahkan mengganti batas waktu itu dengan kenangan-kenangan indah. Hal itu menyebabkan saya tidak memperhatikan apapun, dan tanpa sadar menganggap kelembutan dalam ingatan saya sebagai kebenaran di hari-hari berikutnya. Suara Su Qing terdengar di telinga putra mahkota ungu hijau. Ini adalah penjelasan lain untuk hal yang sama. Kelembutan di wajah putra mahkota ungu hijau perlahan menghilang. Sambil menatap kakak laki-lakinya di depannya, Su Qing melanjutkan dengan suara pelan. Aku juga memikirkan alasan mengapa kau mengirim boneka kain yang dijahit itu. Baru ketika dugaan itu muncul di benakku, aku memikirkan sebuah kemungkinan. Boneka itu adalah kuncinya. Su Qing jarang berbicara sebanyak ini. Namun, hari ini berbeda, dan orang yang dihadapinya juga berbeda. Sebuah kunci untuk membuka takdir, sama seperti bagaimana kau merampas takdir penjaga toko Zhao sebelumnya. Su Qing menarik napas dalam-dalam dan menatap putra mahkota ungu hijau, yang kelembutannya telah lenyap dan memancarkan aura yang tak dapat dijelaskan. Saat itu, apakah kau melihat sesuatu ketika aku hancur? Atau apakah itu tuntutanmu atau ketakutanmu yang memaksamu untuk memotongnya dan menggantinya dengan kelembutan, seperti sebuah segel? Hari ini, kau pikir waktunya sudah tepat, jadi kau muncul di sini. Ketika kau memintaku untuk mewarisi nama putra mahkota ungu hijau, itu semakin menguatkan dugaanku. Jika aku setuju, akankah jiwa dalam tubuhku di masa depan adalah diriku atau dirimu? Meskipun saya tidak yakin dengan tujuan Anda yang sebenarnya, metode kerasukan yang aneh ini dengan menggunakan nama hanya menyisakan satu jawaban bagi saya. Ada sesuatu di dalam jiwaku yang kau inginkan tetapi tak bisa kau dapatkan. Jadi, kau hanya bisa melakukan ini. Apakah aku benar, kakak? Su Qing berbicara dengan tenang. Mata Purple Green menyipit. Sesaat kemudian, angin bertiup melewati dunia, dengan lembut membelai keduanya. Mereka mengangkat rambut mereka dan memisahkan cahaya warna-warni dari sinar matahari. Saat mereka mendarat, energi yang sangat tidak stabil dan menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Su Qing. Energi ini mengandung aura kehancuran dan memengaruhi takdir, menyebabkan langit dan bumi berubah warna serta angin dan awan bergejolak ke segala arah. Itulah aura kehancuran diri. Su Qing tidak ragu melakukan sesuatu yang mengejutkan dan membuat semua orang takjub. Dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri, menyebabkan dirinya hancur berkeping-keping seperti yang terjadi di masa lalu. Ini adalah jawabannya kepada putra mahkota ungu hijau. Dia juga ingin mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam jiwanya. Dulu, ayah Saint Listar, Chu Tiankun, menggunakan teknik ilahi padaku untuk menghapus semua karma di jiwaku. Namun, pada akhirnya, dia meratap ketakutan. Apa yang dia lihat? Kekuatan penghancuran diri menyelimuti dunia. Su Qing bergumam pada dirinya sendiri di tengah badai yang menghancurkan. Meskipun dia tidak tahu apa motif Purple Green, dia bisa menebak sebab dan akibatnya setelah menggabungkan semuanya. Namun, hal ini tidak memengaruhi rencananya. Bagaimana mungkin dia tidak melakukan persiapan apapun setelah melihat Purple Green di kota kekaisaran? Itu bukan sifatnya. Sebenarnya, sejak pertama kali ia melihat putra mahkota Purple Green di kota kekaisaran kala itu, ia telah secara diam-diam berkomunikasi dengan Tuan Tua Ketujuh dan menyusun rencana melawan Purple Green. Inti dari rencana ini adalah untuk melampaui kendali Purple Green dari waktu ke waktu. Melakukan sesuatu yang tidak sempat dilihat oleh pihak lain. Oleh karena itu, menghancurkan diri sendiri adalah satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Su Qing yang melampaui batas tersebut. Old Master Seven juga menyetujui hal ini. Adapun putra mahkota ungu hijau, ekspresinya berubah drastis. Ekspresi lembutnya berubah untuk pertama kalinya. Pupil matanya menyempit dan gejolak muncul di hatinya. Pilihan Su Qing melebihi ekspektasinya. Ini tidak terjadi dalam rentang waktu yang dia lihat.
Pada saat yang sama, di benua Nanhuang, yang sangat jauh dari ibu kota manusia dan di seberang laut terlarang, penguasa benua Nanhuang, Phoenix Api, membentangkan sayapnya yang menutupi langit dan berputar-putar di langit benua Nanhuang. Kemanapun ia lewat, awan dan kabut bergolak dan dunia bergemuruh. Gelombang badai menyapu daratan. Tepat di bawahnya terdapat reruntuhan. Inilah tempat di mana putra mahkota ungu hijau gugur dalam pertempuran. Lalu, itu juga merupakan lokasi kota tak tertandingi. Pada saat itu, ratusan ribu kultivator duduk bersila, membentuk formasi barisan yang luas dan mengejutkan. Jangkauan formasi susunan ini sangat luas. Terdapat kultivator dari alam pembangunan fondasi hingga alam jiwa baru lahir, gudang roh, dan bahkan ketiadaan. Jika Erniu ada di sini, dia pasti akan langsung mengenali bahwa sebagian besar orang-orang ini adalah murid dari 7 mata darah. Bahkan ada beberapa yang berasal dari bumi ungu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah formasi susunan besar yang dibentuk oleh berbagai kekuatan di benua Nanhuang. Lingkaran dalam formasi susunan itu terbentuk dari daging dan darah yang memancarkan tekanan yang mengerikan. Kemunculan daging dan darah ini menyebabkan dunia terus bergemuruh dan lingkungan sekitarnya terdistorsi seolah-olah akan hancur. Di tengahnya berdiri raksasa Merkuri kolosal, terbentuk dari Merkuri dalam jumlah tak terhitung, menjulang setinggi 100.000 kaki. Raksasa itu terbaring di sana. Penampilannya persis sama dengan Suking. Terdapat juga setetes darah dari Suking di dahinya. Old Master Seven duduk bersila di udara di atas raksasa Merkuri. Angin bertiup menerpa, mengibaskan rambut putihnya. Ia memancarkan aura keagungan yang luar biasa dan ekspresinya pun sangat serius. Hampir pada saat yang bersamaan Suking menghancurkan diri sendiri, mata tuan tua ketujuh tiba-tiba terbuka. Arai diaktifkan, pergerakan waktu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ratusan ribu kultivator dari segala penjuru berteriak serempak. Flame Phoenix di langit memancarkan seberkas cahaya ke bawah dan guru tua ketujuh memancarkan aura kuno. Aura ini abadi, seolah-olah telah menjadi ukuran waktu itu sendiri. Platform bintang tertinggi, selalu berubah dan tak tergoyahkan. Singkirkan yang kuno, ikat yang sekarang, lindungi yang ilahi, dan jaga jiwa. Terangi kebijaksanaan, tenangkan pikiran, bawa kedamaian bagi jiwa. Semoga ketiga jiwa itu abadi selamanya, dan jiwa tidak pernah layu. Muridku dalam damai, melintasi mata air kuning secara terbalik. Dengan wewenang ketetapan ilahi. Dengan itu, tangan kiri guru tua ketujuh tiba-tiba menekan manusia Merkuri di bawahnya. Setelah itu, ia meletakkan tangan kanannya di dada dan melakukan serangkaian gerakan menutup mulut dengan tangan sebelum melantunkan mantra lagi. Langit dan bumi adalah energi alami, energi yang tidak murni akan tersebar. Di dalam kekosongan gua yang misterius, cahaya purba bersinar. Kekuatan ilahi dari 8 penjuru menjadikan aku alami. Dekrit harta karun spiritual, diumumkan kepada 9 langit. 100.000 tahun yang lalu, Purple Green yang terkenal binasa di sini. Sebelum meninggal, ia menghembuskan napas terakhirnya. Hari ini, atas nama musim panas, dengan sang abadi sebagai penuntun, panggil kembali napas ini. Dengan wewenang dekrit ilahi. Mata tuan tua ketujuh terbuka lebar karena marah. Suaranya seperti guntur, dan setiap kata menggelegar. Dia sebenarnya ingin mengekstrak napas terakhir yang dihembuskan putra mahkota ungu hijau ketika dia meninggal di sini, dari surga, dari dalam waktu, dari antara segala sesuatu. Putra mahkota ungu hijau. Keempat kata ini mewakili identitas yang sangat memukau dan tak tertandingi di era-era selanjutnya dari Wanggu. Dia pernah dikenal sebagai talenta luar biasa nomor 1 di umat manusia setelah wajah dewa yang terfragmentasi tiba. Ia terlahir dengan keberuntungan Wanggu. Saat ia lahir, ratapan bergema dari seluruh wilayah terlarang di Wanggu. Darah aneh mengalir dan menyebar keluar berbagai wilayah terlarang. Dia adalah upaya penyelamatan diri oleh alam Wanggu yang luas, yang mengumpulkan kekuatan seluruh alam semata-mata untuk mewujudkannya. Dia telah diberi misi untuk menyatukan Wanggu dan juga merupakan harapan terakhir Wanggu. Orang seperti itu mengumpulkan semua kemuliaan yang dapat diberikan dunia ini. Namun, pada akhirnya, dia dan negaranya tetap jatuh. Pada hari kematiannya, gunung-gunung Wanggu bergetar seolah-olah sedang berteriak, dan miliaran sungai mengalir melawan arus seolah-olah sedang menangis.
Dao surgawi meratap. Napas terakhir yang dihembuskannya mengandung keberuntungan Wanggu, kejayaannya, dan takdirnya di kehidupan ini. Nasib ini lenyap ke dunia bersama napas terakhirnya. Setelah itu, tubuh dan jiwa putra mahkota ungu hijau hancur. Ketika dia turun lagi, dia bukan lagi harapan Wanggu. Dia adalah seorang repatriat yang menyimpan kebencian tak berujung. Namun hari ini, seseorang menggunakan dirinya sendiri sebagai pengukur waktu, di benua Nanhuang, di lokasi kota tak tertandingi kuno, tempat putra mahkota ungu hijau gugur dalam pertempuran. Menggunakan musim panas sebagai perintah dan dewa abadi sebagai penuntun, mereka memerintah langit dan Wanggu. Mereka mengekstrak napas yang dihembuskan putra mahkota ungu hijau kala itu, yang berisi keberuntungan dan kejayaan Wanggu, dari dunia, dari waktu, dari segalanya. Ratusan ribu kultivator mata tujuh darah di benua Nanhuang melantunkan mantra bersama-sama. Hari ini, atas nama musim panas, dengan sang abadi sebagai penuntun, panggil kembali napas ini. Sang Phoenix api menari di langit, matanya membelah waktu, napasnya menembus keabadian. Sayapnya menutupi langit, menyebabkan angin bertiup dari segala arah, mengguncang gunung dan menimbulkan gelombang besar di laut terlarang. Hal itu memberdayakan formasi kuno dan tak tertandingi ini. Pada akhirnya, semuanya terkumpul di tangan guru tua ketujuh, yang berdiri di atas raksasa perak itu. Ia berubah menjadi gumpalan kabut yang gemerlap. Kabut yang membawa keberuntungan dan takdir Wanggu bergejolak. Menatap kabut ini, mata guru tua ketujuh dipenuhi kebijaksanaan zaman, auranya kuno. Akhirnya, dia mengangkat tangan kanannya dan menekan kabut takdir yang cemerlang langsung ke dahi raksasa perak di bawahnya. Ia menyatu dengan darah Suking. Kemudian, ia berubah bentuk di dalam raksasa perak itu. Saat mendarat, dunia bergemuruh, angin bertiup kencang, dan langit berubah warna. Sejumlah dao surgawi muncul secara tiba-tiba. Seluruh pegunungan Wanggu bergemuruh dan sungai-sungai bergolak. Banyak zona terlarang dan wilayah terlarang benar-benar mengeluarkan ratapan yang tak dapat dijelaskan pada saat ini. Ada juga darah aneh yang mengalir keluar dari berbagai wilayah terlarang. Pemandangan ini persis sama dengan fenomena yang muncul ketika putra mahkota ungu hijau lahir kala itu. Pada saat yang sama, rambut panjang guru tua ketujuh berkibar dan menyebar di belakangnya, auranya sekali lagi memukau langit. Tangan kanannya menyentuh dahi raksasa perak itu, sementara tangan kirinya membentuk segel di depan dadanya, matanya memantulkan cahaya matahari dan bulan, menerangi dunia. Sekte mendalam langit dan bumi, akar dari ki yang tak terhitung jumlahnya, kultivasi 100 juta cobaan, membuktikan kekuatan ilahiku. Di dalam dan di luar tiga alam, hanya Dao yang berkuasa tertinggi. Perintahkan Yuling, wujudkan cahaya keemasan, selubungi wujudnya, bacalah 10.000 kali, padamkan hukum dan para yang terhormat, 5 gerakan mengatur, 10.000 dewa bersujud menyembah, perintahkan guntur dan kilat. Hantu dan iblis gentar, roh dan monster binasa. Setiap kata bagaikan suara surgawi, selaras dengan waktu. Saat suara itu bergema di benua Nanhuang, aura kehancuran diri Suking juga melonjak ke langit. Kabut hitam pekat menyelimuti seluruh tubuhnya, menghancurkan basis kultivasinya, tulang-tulangnya, tubuhnya, dan segala sesuatu yang lain. Kekuatan penghancuran diri itu bergemuruh dan meletus ke segala arah. Dari kejauhan, gelombang kabut hitam berbentuk cincin menyapu ke segala arah dengan kekuatan penghancur. Jika hanya itu saja, itu tidak akan berarti banyak. Putra mahkota ungu hijau dapat menekan penghancuran diri seorang nihilitas hanya dengan mengangkat tangannya. Bahkan seseorang sekuat Suking pun tidak jauh berbeda dengannya. Dia bahkan bisa memanipulasi waktu, menyebabkan semuanya berbalik dalam sekejap mata. Namun, tindakan bunuh diri Suking bukan hanya tentang tubuhnya. Tepatnya, penghancuran diri secara fisik hanyalah efek samping. Inti sebenarnya dari penghancuran diri itu adalah jiwa. Jiwanya seolah terbakar dalam sekejap. Rasanya seperti selembar kertas yang disobek dengan keras. Sebuah aura yang mengguncang dunia dan menyebabkan langit berubah warna membubung ke angkasa. Aura itu tak terbendung dan tak dapat diubah. Suara gemuruh menggantikan kilat surgawi di Wanggu pada saat ini. Dalam sekejap, langit di atas seluruh ibu kota kekaisaran umat manusia berubah menjadi siang hari. Cahaya siang ini menyebar dengan kecepatan luar biasa, meliputi seluruh wilayah, menerangi segala sesuatu dengan kecemerlangan yang jernih. Seolah-olah konsep malam telah dilucuti.
Bertentangan dengan otoritas ilahi permaisuri, hal itu membawa cahaya ke dunia, sementara tempat Suking berdiri tetap diselimuti kegelapan yang paling pekat. Kabut hitam tak berujung itu seolah menyimpan jurang terdalam Wanggu. Raungan mengerikan keluar dari kabut hitam yang terbentuk akibat penghancuran jiwa Suking, bergema ke segala arah. Orang bahkan bisa samar-samar melihat lorong kuno muncul di tengah pusaran kabut yang hebat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di bagian ini, terlihat banyak sekali pintu batu. Ukuran dan bentuknya beragam, tetapi masing-masing memancarkan kesan kuno yang tak berujung. Suara gemuruh itu berasal dari pintu-pintu batu ini. Saat suara dentuman itu semakin lama semakin menakjubkan, pintu-pintu batu itu mulai bergetar hebat, satu demi satu. Suara dentuman itu bergema sepanjang waktu, seolah-olah menghantam hati semua makhluk hidup. Makhluk-makhluk di balik pintu itu dengan gila-gilaan mengetuk-netuknya. Mereka ingin melarikan diri. Aura menakutkan menyelimuti dunia. Yang lebih mencengangkan lagi adalah, di kedalaman lorong yang dipenuhi pintu-pintu batu itu, tampaknya ada sebuah kursi. Adegan inilah yang dilihat ayah bintang suci, Chu Tiankun, di dalam jiwa Suking kala itu. Pemandangan inilah yang membuatnya berteriak ketakutan luar biasa. Dia tidak tahu apa pintu batu itu, tetapi saat itu, dia bisa merasakan betapa menakutkannya pintu batu tersebut. Yang lebih mengejutkannya adalah dia tidak bisa membayangkan mengapa ada kursi di lorong yang menyimpan kengerian besar itu. Kursi siapa ini? Siapa yang punya kualifikasi untuk duduk di kursi di lorong yang dipenuhi pintu-pintu batu yang menakutkan ini? Itu menekan segalanya. Saat itu, Chu Tiankun tidak punya jawaban. Namun, Purple Green jelas mengetahui sesuatu. Maka, putra mahkota ungu hijau menghela napas. Meskipun bukan milikku, sejak awal itu memang bukan milikmu. Dia memandang kabut hitam yang terbentuk akibat aksi bunuh diri Suking, pintu-pintu batu di dalam kabut, dan kursi di ujung lorong. Ungu hijau berbicara dengan lembut. Targetnya adalah kursi ini. Mengenai benda ini, setelah ia menemukannya kala itu, ia memiliki banyak dugaan. Ia juga memahami bahwa benda itu tidak ada hubungannya dengan kerajaan ungu hijau, melainkan berkaitan dengan tujuan lain yang dimilikinya. Jadilah dewa sejati. Hal itu bahkan mungkin menyentuh kemungkinan adanya alam dewa yang maha kuasa yang berada di atas alam dewa sejati. Dia ingin menggabungkan kursi misterius ini dengan keberuntungan kerajaan ungu hijau yang kembali, lalu mengintegrasikannya ke dalam singgasananya. Dengan melakukan itu, dia bisa mendorong dirinya ke alam dewa yang lebih tinggi. Dengan dukungan seluruh kerajaan ungu hijau, dia bisa mencapai puncak. Ini adalah tujuan akhirnya menggunakan ritual kaisar manusia dan mengembalikan kerajaan ungu hijau. Hanya setelah semua tujuan sebelumnya tercapai, tujuan akhir akan memiliki landasan untuk diselesaikan. Oleh karena itu, kala itu, dia menjahit luka Suking, memangkas waktu, dan memperbaiki nasibnya. Karena benda ini telah menyatu dengan jiwa Suking, benda ini memiliki ikatan karma yang tak terputus. Upaya untuk mengekstraknya secara paksa tidak akan sempurna, oleh karena itu terjadilah peristiwa hari ini. Dia berharap Suking akan menerima gelar putra mahkota ungu hijau dan benar-benar menyatu dengannya, berbagi masa depannya. Namun, tindakan Suking adalah sesuatu yang tidak sempat ia sadari. Dengan demikian, situasi yang telah ia rencanakan menjadi berantakan. Purple Green menggelengkan kepalanya. Karena itu, meskipun mungkin ada kekurangan, dia hanya bisa menerimanya dengan terpaksa. Oleh karena itu, dia mengangkat tangan kanannya dan menyelidiki kabut hitam yang bergolak itu. Tangannya bagaikan waktu, panjangnya tak terbatas. Di lorong itu, ia melewati pintu-pintu batu yang didobrak dengan keras. Ia mengabaikan semuanya dan sampai di ujung, ingin meraih kursi itu. Namun, saat ini, sebuah suara dao yang halus tiba-tiba bergema di lorong itu. Perintahkan Yuling, wujudkan cahaya keemasan, selubungi wujudnya, bacalah 10.000 kali, padamkan hukum dan para yang terhormat, 5 gerakan mengatur, 10.000 dewa bersujud menyembah, perintahkan guntur dan kilat. Hantu dan iblis gentar, roh dan monster binasa. Begitu suara itu terdengar, sebuah aura menggunakan jiwa Suking sebagai katalis untuk melibatkan kehampaan. Setelah Suking menghancurkan dirinya sendiri, sebuah benda yang telah menyatu dengan kehampaan langsung terkunci di tempat ini dan tertarik ke sana. Itu adalah seberkas cahaya keemasan. Suara ini muncul begitu saja.
Cahaya keemasan yang menusuk menyelimuti tubuhnya. Segel Dao yang telah diperkuat 10.000 kali bersinar di tubuhnya dan membuka segel yang mengisolasinya dari kemahatauan. Sebuah kekuatan penghancur tak terbatas yang mampu menghancurkan segalanya meletus darinya. Itu adalah tongkat besi. Ada sebuah jiwa di atas tongkat besi itu. Dialah leluhur Sekte Berlian. Nama aslinya adalah Yulingzi. Oleh karena itu, 3 kata pertama dari suara Dao adalah perintah Yuling. Saat itu, sebelum Su Qing datang ke ibu kota manusia, leluhur Sekte Berlian dan tongkat besi yang ditungganginya telah diambil oleh guru tua ketujuh dan dimurnikan untuknya. Setelah kembali ke tangan Su Qing, kekuatan mereka meningkat cukup banyak. Namun, pada akhirnya, mereka tetap cukup lemah. Pada saat ini, ketika suara Dao muncul, kekuatan sejatinya akhirnya terungkap kepada dunia. Rasanya seperti duri, dikelilingi petir, di lorong, dari arah kursi, tiba-tiba benda itu mengarah ke tangan Purple Green. Ia menembus ruang dan waktu, menghancurkan zat-zat anomali dan mengguncang otoritas ilahi. Kecepatannya mengabaikan semua aturan dan hukum. Kekuatannya menakutkan semua yang disebut dewa. Para kultivator tidak merasakan apapun, hanya para dewa yang terguncang. Dalam sekejap mata, benda itu mendarat di tangan besar putra mahkota ungu hijau. Benda itu tidak berhenti sama sekali, dan dengan kekuatan penghancur, secara khusus menargetkan kekuatan para dewa. Benda itu langsung menembus tangan. Di tengah gemuruh, tangan Purple Green meledak. Telapak tangannya berubah menjadi daging cincang dan daging serta tulang jarinya berhamburan kemana-mana. Darah ilahi berceceran. Di luar lorong dan di luar kabut, tangan kanan putra mahkota ungu hijau hancur dan berubah menjadi abu yang menyebar ke dunia bersama darah ilahi. Ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Dia menoleh dan melihat ke arah benua Nanhuang. Ternyata masih ada duri penghancur dewa di dunia ini.